Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norina Arifah dari 11 IPA 5 nomor absen 27. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia sederhana tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu cuka, 2 buah balon, gunting, air putih biasa, 2 botol bekas, soda kue, corong dari kertas, dan sendok. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, masukkan 4 sendok cuka ke dalam botol yang pertama. Langkah yang kedua yaitu masukkan 2 sendok cuka ke dalam botol yang kedua. Lalu masukkan 2 sendok air ke dalam botol yang kedua. Langkah keempat, siapkan 2 balon, lalu masukkan 2 sendok soda kue ke dalam balon yang pertama. Masukkan soda kue dengan menggunakan bantuan dari corong kertas. Langkah yang kelima yaitu masukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon yang kedua. Langkah yang keenam yaitu pasangkan kedua balon ke bagian mulut botol. Balon yang pertama dipasangkan ke botol yang pertama. Lalu balon yang kedua dipasangkan ke botol yang kedua. Langkah yang terakhir yaitu masukkan soda kue ke dalam botol secara bersamaan. Berikut merupakan tabel pengamatannya. Pada percobaan pertama, balon pink ditambah 4 sendok cuka ditambah 2 sendok soda kue menghasilkan perubahan reaksi, konsentrasi tinggi, laju reaksi cepat,
dan balon mengembang lebih besar dibandingkan dengan balon kedua. Lalu pada percobaan kedua, yaitu balon kuning ditambah 2 sendok cuka ditambah 1 sendok soda kue, menghasilkan perubahan reaksi, konsentrasi rendah, laju reaksi yang lambat, dan balon mengembang lebih kecil dibandingkan dengan balon yang pertama. Selanjutnya adalah pembahasan. Konsentrasi antara percobaan pertama lebih tinggi dibandingkan percobaan kedua. Hal ini dikarenakan pada percobaan balon di botol pertama menggunakan soda kue dan cuka yang jumlahnya 2 kali dari percobaan balon di botol kedua, sehingga pada percobaan pertama menghasilkan laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan percobaan kedua, dan menyebabkan ukuran balon pada botol pertama lebih besar dibandingkan ukuran balon di botol kedua. Semakin tinggi konsentrasi berarti semakin banyak molekul-molekul dalam satuan luas ruangan. Akibatnya terjadi tumbukan antara molekul atau partikel juga semakin banyak. Dengan demikian reaksi akan berlangsung semakin cepat. Pada praktikum tadi terdapat perubahan pada balon, yaitu balon dapat mengembang. Lalu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Balon dapat mengembang dikarenakan adanya reaksi dari endoterm, yaitu terjadi ketika percampuran antara cuka dan soda kue di dalam botol sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Nah, gas karbon dioksida inilah yang dapat membuat balon pertama dan kedua mengembang. Gas karbon dioksida mendorong gas oksigen di atasnya sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan mengembang dan berubah menjadi lebih besar. Dan praktikum yang telah dilakukan, balon pertama berisi 2 sendok soda kue yang kemudian dilarutkan dengan 4 sendok cuka. Ternyata balon tersebut membesar dengan cepat dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan balon kedua, berisi 1 sendok soda kue yang dilarutkan dengan 2 sendok cuka. Kesimpulannya, pada praktikum tadi membuktikan bahwa konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi. Hal ini dapat dilihat dari reaksi balon pada balon pertama dan balon kedua. Perbedaan jumlah cuka dan soda kue dapat mempengaruhi laju reaksi pada balon, sehingga pada percobaan tadi terjadi perbedaan ukuran dan kelajuan menggembung antara balon pertama dan balon kedua. Balon pertama mengembang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan balon kedua. Jadi, semakin besar konsentrasi berarti semakin tinggi laju reaksi yang dapat dihasilkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.